Tiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami Yamam Hakumayang Bhagawantang Saranang Kata Yono Bhagawasata Yasa Mayang Bhagavato Dhammang Rajema Imehi Sakarehi Tang Bhagawantang Sasa Dhammang Sasawa Kasanggang Apipujayama. Selanjutnya marilah kita membuka buku Parita halaman 71. Mari bersama-sama kita membacakan Dewata Aradhana. Andamayang Dewata Aradhanang Karumasi Samanta Cakawalesu Atra Kacantu Dewata Sadamang Nirajasa Sunantu Sagamo Kadam Sake Kami Carupe Kiri Sikaratate Cantali Kewimani Diperati Cakami Taruana Kahani Ke Hawatung Hikete Umajayantu Dewa Dalatala Wisami Yaka Kanda Panaka Titanta Sandikeyang Muniwara Wacanang Sadhawo Me Sunantu Dhamma Sawanakalo Ayam Badanta Dhamma Sawanakalo Ayam Badanta Dhamma Sawanakalo Ayam Badanta Handamayang Buddhasa Bhagavato Bubaba Makarang Karomasi Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Selanjutnya Trisarana halaman 72. Hendak mayang sarana kamana patang banamasi Buddhang saranang gacami Dhammang saranang gacami Sanghang saranang gacami Dutiyampi Buddhang saranang gacami Dutiyampi Dhammang saranang gacami Dutiyampi Sanghang saranang gacami Tatiyampi Buddhang saranang gacami
Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Selanjutnya, marilah kita membacakan Namakara Siddhigata dari buku Parita halaman 73. Hendak mayang Namakara Siddhigata yo karomase yo cakumamo hamala pakato samangwa buddho sukato vimuto marasa pasa vinimocayanto papesike mang janatang vineyang Buddhang warantang sirasana mami lokasana tanca winayakanca tang tejasa tejaya siddhi hotu sabantaraya ca winasamentu Dhammo dajoyo wiyatasa satu dase silo kasa wisudimagang niya niko dhamma darasa dari satawa santi karo sutino dhammang warantang sirasa namami moha padalang upasantadahang tang tejasa tejaya siddhi hotu sabantaraya ca winasamentu sadhammasena sukatan goyo lokasapa bupakilesa ceta santo sayang santiniyo cakoca swakata dhammang widitang karuti sanghang warantang sirasa namami buddhanubuddhang samasila diting tang tejasa tejaya siddhi hotu sabantaraya ca winasamentu. Selanjutnya halaman 75 Saca Kiriyagata. Hendak mayang saca kiriyagata yo banamase nati me saranang anyang buddho me saranang warang etena saca wajena soti te hotu sabada nati me saranang anyang dhammo me saranang warang etena saca wajena soti te hotu sabada nati me saranang anyang sanggo me saranang warang etena saca wajena soti te hotu sabada. Selanjutnya halaman 76 Mahakaruniko Nato Tyadigata. Hendak mayang Mahakaruniko Nato Tyadigata yo banamase Mahakaruniko Nato ataya sabapaninang puretwa paramisaba pato sambodhi mutamang etena saca wajena mahontu sabupadawa Mahakaruniko Nato hitaya sabapaninang puretwa paramisaba pato sambodhi mutamang
etena saja wajena mahontu sabupadawa mahakaruniko nato sukaya sabapaninang uretwa parami sabah pato sambodi utamang etena saja wajena mahontu sabupadawa. Selanjutnya mari kita buka halaman 78. Namo Karataka Kata. Hendak mayang namo Karataka Kata yo Namase Namo Arahato Sama Sambuddhasa Mahesino Namo Uttama Dhammasa Swakata Sewate Nida Namo Maha Sanggasapi Wisudasi Laditino Namo Omadya Radasa Ratanataya Sasadukam Namo Omagatita Satasawatu Taya Sapi Namo Karapabhavena Vikatantu Upadawa Namo Karanubhavena Suwati Hotu Sabada Namo Karasate Jena Vidimhi Homite Jawa. Selanjutnya kita buka halaman 89 Karania Metta Sutta. Hendak mayang Karania Metta Suttam Bhanamase Karania Mata Kusalena Yantang Santang Padang Abhisameca Sako Ujuca Suhujuca Suwajoca Samudu Anatimani Santu Sakoca Sukaroca Apakicoca Salahukavuti Santindriyoca Nipakoca Apakapu Bulesu Ananukido Naca Kudang Samacare Kinti Yena Vinyu Pare Upawadeyo Sukino Wake Nino Hontu Sape Sata Bhavantu Sukitata Yeke Cipana Bhutati Tasawata Warawa Anawasesa Dikawaye Mahantawa Maci Marasaka Anukatula Ditaya Waye Caadita Ye Cadure Wasanti Avidure Utawa Sambhave Siwa Sabbe Sata Bhavantu Sukitata Naparu Parang Nikubeta Nyati Manyeta Kata Jinang Kanji Yarosana Patikasanya Nanya Manyasa Duka Miceya Mata Yataniang Putang Ayusa Ekaputa Manurake Ewampi Sababhutesu Mana Sambawaye Aparimanang Metanca Sabalokasmin Mana Sambawaye Aparimanang Udang aduca tiriyanca asambadang awirang asapatang
Titancarang nisinowa sayano waya watasa wikatamido etang sating aditeya Brahma metang wiharang idamahu titing caan agama silawadasane nasampanyo kame suwineya kedang nahi jatuh babase yang punya reti. Selanjutnya marilah kita buka halaman 92 Kandaparita. Hendak mayang Kandaparitang karomase biru pake hime metang erapate hime capya putih hime metang kan hakota make hita apa dake hime metang dipadake hime tatu pade hime metang kahu pade hime mamang apa dako himsi mamang himsi dipadako mamang tatu pado himsi mamang himsi bahu pado sape sata sape pana sape puta dake wala sape padrani pasantu makin papa makama apa mano buddho apa mano dhammo apa mano sanggo pamanawantani siring sapani ahi wicika satapati punya nabi sarapu musika kata miraka kata mi parita pati kamantu bhutani sohang namo bhagavato namo satanang sama sang buddhanang. Selanjutnya marilah kita buka halaman 95 Buddha Nusati. Handamayang Buddha Nusati nayang karomase itipiso bhagava arahang sama sang buddho wicacarana sampano sukastolo kawidu anuttaro purisa dhamma sarati satta dewa manusanang buddho bhagavati. Halaman 96 Dhammanusati. Handamayang Dhammanusati nayang karomase swakato bhagavata dhammo sanditiko akaliko ehipasiko o panayiko bacatang weditako winyuhiti. Selanjutnya halaman 96 Sangganusati. Hendak mayang Sangganusati nayang karomase supati panno bhagavato sawaka sanggo
Ujupatipano bhagavato sawaka sangho. Nyayapatipano bhagavato sawaka sangho. Samicipatipano bhagavato sawaka sangho. Yatidang cattari purisa yugani atta purisa pukkala esa bhagavato sawaka sangho. Ahuneyo pahuneyo takkineyo anjalikaraniyo anutarang punyaketang lokasati. Selanjutnya halaman 97 Bajangga Parita. Hendak mayang bojangga paritang karomase. Bojanggo sati sankato damanang wicayo tata. Wiriyang piti pasadi bojangga catata pare. Sama dupe kabojangga satete sabadasina munina samada kata bhavita bahuli kata sangwatanti abhinaya nibbanaya capodia etena sacawajena sotite hotu sabada ekasming samayena tomokalanan cakasapang gilane dukite diswabo cangge satade sayi Tetatang abhinandi tuaro kamuting sutangkane etena sacawajena sotite hotu sabada ekata dhammaraja pikelane nabipilito Junda tere natanye wabana petwa nasadarang samodi tuaca abada tanghawu tasitanaso etena sacawajena sotite hodu sabada ahinate caabada Dinyanampi mahesinang magahata kilesa wapatanu patidamatang etena sacawajena sotite hotu sabada. Selanjutnya kita buka halaman 101 Abhaya Parita. Hendak mayang Abhaya Paritang karomase yanduni mitang awamanggalanca yoca manapo sakuna sasado papagah kudu supinang akantang Buddha nubhavena vinasamentu yanduni mitang awamanggalanca yoca manapo sakuna sasato papagah kudu supinang akantang dhamma nubhavena vinasamentu yanduni mitang awamanggalanca yoca manapo sakuna sasado papagah kudu supinang akantang sangha nubhavena vinasamentu. Selanjutnya halaman 103
yaitu Mora Parita. Handak mayang Mora Paritang karo masih ude tayan cak uma karaja hari sawanyo patawi pabaso tang nama sami hari sawanang patawi pabasang taya japuta viharemu diwasang ye brahmana vedaku sabadame te me namo te tamang balayantu nama tu buddhanang nama tu bodhiya namo vimutanang namo vimutia imang so paritang katwa moro carati esana apeta yanja kuma karaja hari sawanyo patawi pabaso tang nama sami hari sawanang patawi pabasang taya jabuta vihare murating ye brahmana vedaku sabadami te me namo te camang palayantu nama tu buddhanang nama tu bodhiya namo vimutanang namo vimutia imang so paritang katwa moro wasama kapayiti. Selanjutnya halaman 105 yaitu Dewata Uyojanagata. Handak mayang Dewata Uyojanagata yo banamase duka pata cani duka baya pata cani baya soka pata cani soka hontu sape vipanino etawata ca amehi sambatang punya sampadang sape dewa numodantu sabba sampati sidia danang dadantu sadaya silang rakantu sabada bawana pirata hontu katantu dewata kata sape buddha balapata pacekanan cayang dalang arahantanan cakti cina rakang banta misabaso. Selanjutnya halaman 116 Culamanggala Cakkawalagata yang nanti terjemahannya akan dibacakan oleh Cik Foni. Handak mayang Culamanggala Cakkawala Gatayo panamase sabba buddha nubhavena sabba dhamma nubhavena sabba sangha nubhavena buddha ratanang dhamma ratanang sangha ratanang dinang ratanang anubhavena caturasiti sahasa dhamakanda nubhavena itakataya nubhavena jinasawaka nubhavena sabete roga sabete baya sabete antaraya sabete upadawa sabete dunimita sabete awamanggala winasantu
Ayuwadako Danawadako Siriwadako Yasawadako Palawadako Wanawadako Sukawadako Hotu Sabada Tukaroka Bayawera Soka Satu Jupadawa Aneka antaraya pivina santu jate jasa jaya siddhi danang labang soti bagyang sukang balang siri ayu cawano cabogang budi jaya sawa satawa sata ayu ca jiwa siddhi bawantu te bawatu sabda manggalang rakantu sabda dewata sabda buddha nubhavena sada soti bawantu te bawatu sabda manggalang rakantu sabda dewata sabda dhamma nubhavena sada soti bawantu te bawatu sabda manggalang rakantu sabda dewata sabda sangha nubhavena sada soti bawantu te. Sadu, sadu, sadu. Dengan kekuatan semua Buddha, dengan kekuatan semua Dhamma, dengan kekuatan semua Sangha, dengan kekuatan ketiga mustika, mustika Buddha, mustika Dhamma, mustika Sangha, dengan kekuatan 84.000 kelompok Dhamma, dengan kekuatan Tipitaka, dengan kekuatan siswa-siswa Sang Pemenang, semoga semua penyakit, semua ketakutan, semua rintangan, semua musibah, semua tanda-tanda jelek, semua malapetaka Anda menjadi lenyap adanya. Semoga Anda senantiasa berusia panjang, berkekayaan melimpah, berkemuliaan luhur, berkedudukan terhormat, berkekuatan besar, berparas bagus, dan berkebahagiaan dalam. Semoga penderitaan, penyakit, rasa takut, permusuhan, kesedihan, seteruh, musibah, serta segala macam rintangan apapun, semua lenyap berkat kekuatan ini. Semoga kemenangan, keberhasilan, harta, keuntungan, keselamatan, keberuntungan, kebahagiaan, kekuatan, kemakmuran, panjang umur, paras bagus, kesejahteraan, kemajuan, kedudukan, usia 100 tahun, dan keberhasilan hidup ada pada Anda. Semoga jadilah semua berkah kebaikan. Semoga semua dewa melindungi dan dengan kekuatan semua Buddha, semoga kesejahteraan selalu ada pada Anda. Semoga jadilah semua berkah kebaikan. Semoga semua dewa melindungi dan dengan kekuatan semua Dhamma, semoga kesejahteraan selalu ada pada Anda. Semoga jadilah semua berkah kebaikan. Semoga semua dewa melindungi dan dengan kekuatan semua sangha, semoga kesejahteraan selalu ada pada Anda. Semoga demikian selalu adanya. Semoga demikian selalu adanya. Semoga demikian selalu adanya. Baiklah, semua saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu, marilah kita bermeditasi. Pada hari ini kita akan menggunakan objek cinta kasih seperti apa yang telah dibacakan tadi di Karanya Metta Sutta. Marilah meditasi, kita mulai.
Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Meditasi selesai. Baiklah, setelah membacakan parita, bermeditasi, kini saatnya kita mendengarkan Anusasana yang akan dibawakan oleh Atasilani Gunanandini. Namo Buddhaya Atasilani, selamat malam. Ya, untuk itu waktu dan tempat kami persilakan Atasilani. Iya, baik, terima kasih. Selamat malam sebelumnya saya ucapkan kepada semuanya. Mari sebelum kita mendengarkan uraian Dhamma, kita memberikan penghormatan kepada Tiratana dengan mengucapkan wandana. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Baik, saya ucapkan selamat malam Sotihotu untuk semua para upasaka, upasika, ibu bapak, saudara-saudari yang hadir pada malam hari ini dalam
acara Anjangsana Wihara Eka Damaloka yang dilakukan secara virtual. Ya, pada kesempatan malam hari ini saya sangat berbahagia karena memiliki kesempatan untuk bisa sharing, ya berbagi pengetahuan Dhamma kepada ibu bapak sekalian. Sekalipun tidak dapat bertatap muka, ya, tapi masih dapat bertatap layar. Ya. Tentunya ini sangat baik sekali dan merupakan suatu kondisi yang cukup patut kita istilahnya ungkapkan terima kasih karena semuanya di tengah pandemi seperti ini masih dalam kondisi sehat, ya. Baik Ibu Bapak serta hadirin sekalian, pada kesempatan malam hari ini saya mendapat sesi untuk sharing Dhamma kepada Ibu Bapak terkait dengan topik Dhamma yang ingin saya sampaikan, yaitu tentang 10 hal, ya, 10 Dhamma yang mampu melindungi, ya, yang mampu melindungi, seperti itu. Nah, uraian ini sebenarnya terdapat di dalam kitab suci Anguttara Nikaya, ya, tepatnya pada kelompok 5 sebenarnya, atau di buku kelima. Tetapi di dalam Dhammawibaga, Ibu Bapak juga bisa menemui, ya, atau menemukan literasi ini, literatur ini, ya, supaya nanti kalau dari apa yang saya jelaskan sekiranya mau dicek, mau dipelajari kembali, atau mau dipahami kembali, Ibu Bapak bisa mencarinya di literatur Dhammawibaga, ya, Dhammawibaga. Nah, 10 hal ini, ya, di dalam literasi Buddhis, ya, disebut juga sebagai 10 Natakarana Dhamma. Natakarana Dhamma, ya. Saya mencoba untuk share screen. Romo Edi, apakah bisa saya dijadikan co-hostnya atau host sementara? Ya, Natakarana Dhamma ini adalah 10 Dhamma yang membantu dan melindungi. Jadi banyak sekali istilah Dhamma, ya, atau uraian Dhamma yang bisa kita pelajari dan pahami, Ibu Bapak. Ada yang Dhamma mengarahkan pada kualitas-kualitas luhur atau kebajikan, tetapi maaf Sila, sebentar ya. Ini ya. masih mau saya jadikan host sebentar ya, Sila. Oh ya, baik Cilili, enggak apa-apa. Oke, baik, saya sudah dijadikan host, jadi saya bisa share screen. Ya. Bu Bapak sudah bisa melihat share screen saya? Belum kelihatan, Sila. Oh ya, sudah. Oke. Sudah kelihatan ya, Romo ya? Oke. Enggak kelihatan lagi. Oke. Ya. Sudah. Ya. Nah,
di dalam istilah Pali ya, 10 dhamma yang membantu dan melindungi ini disebut sebagai nata karana dhamma. Ya, nata karana dhamma. Jadi Ibu Bapak bisa seperti tadi yang saya jelaskan bahwa Ibu Bapak bisa menemukan literasi ini di dalam kitab suci Anguttara Nikaya buku kelima ya, dan juga di dalam kitab suci Dhamma Vibhaga ya. Nah, kemudian apa saja 10 dhamma yang membantu dan melindungi? Di sini saya mencoba untuk membuat ringkasannya ya, ada 10 macam ini. Nah, ini saya satu persatu akan menjelaskannya ya. Yang pertama adalah sila ya. Nah, sila biasanya memang sering kita dengar terjemahannya adalah moralitas. Tapi begitu kita ditanya tentang apa yang dimaksud dengan moralitas ya, sedikit sekali di antara yang mampu memberikan sebuah uraian atau penjelasan ya. Moralitas biasa dijelaskan tidak membunuh, tidak mencuri seperti itu. Tapi dasarnya sila yang dimaksud di sini adalah upaya untuk menjaga perbuatan jasmani serta ucapan. Ya, menjaga perbuatan jasmani dan ucapan ini untuk tujuan apa? Tujuan agar kita tidak merugikan diri sendiri dan juga makhluk lain, atau tidak membuat diri sendiri menderita dan juga pihak lain menderita. Nah, ini adalah tujuan dari sila, atau arti sederhana dari praktik sila. Ya, jadi kalau seseorang ya dikatakan di dalam kehidupannya mampu mempraktikkan sila saja ini dengan baik, ya sebagai seorang perumah tangga, upasaka upasika, ya ini bisa dijalankan dengan baik, ya ini artinya sudah berupaya untuk melindungi diri sendiri. Jadi dikatakan di dunia ini ada 2 macam hal yang dapat melindungi dunia. Nah, mungkin di antara Ibu Bapak sudah pernah mendengarnya. Ya, kalau kita ditanya ada 2 macam yang melindungi dunia itu apa? Ada hiri dan otapa. Nah, hiri dan otapa ini sebenarnya adalah manifestasi ya satu istilah kata yang disebut sebagai sila juga. Ya. Artinya apa? Ketika seseorang memiliki rasa malu, ya, melakukan tindakan atau perbuatan jahat, dan juga berupaya untuk tidak melakukan perbuatan itu karena takut akan akibatnya, mereka juga akan berupaya untuk menjaga moralitas mereka dengan baik. Nah, sebenarnya manifestasi dari sila ini bukan hanya sekedar melatih diri untuk tidak membunuh, tidak mencuri, kemudian juga tidak berperilaku salah dalam hal berhubungan, kemudian juga melakukan tindakan-tindakan yang disebut sebagai tidak melakukan kebohongan, ya, tidak berucap bohong, kemudian juga tidak mabuk-mabukan seperti itu. Tidak hanya itu saja, tetapi aspek sila ini juga sebenarnya usaha seseorang untuk tidak menyakiti pihak lain dengan cara mengembangkan sisi cinta kasih atau meta di dalam dirinya. Kemudian juga berupaya untuk menjaga ya supaya diri sendiri melakukan suatu tindakan benar dengan tidak ya mengambil ya barang kepemilikan orang lain. Ya, punya sikap sederhana dan rasa puas juga di dalam dirinya. Ya, itu juga merupakan aspek sila yang bisa dikembangkan di dalam diri setiap orang. Ya, nah kemudian aspek sila itu pun juga menjaga kesetiaan, memiliki rasa puas kepada pasangan, ya, itu pun juga merupakan salah satu aspek dari praktik sila yang juga dianjurkan oleh Sang Buddha. Nah, sebenarnya aspek sila ini sudah ada sejak ajaran Buddha itu belum muncul di dunia ini. Ya, artinya pada masa sebelum ajaran Buddha itu muncul, ya, sila ini sebenarnya sudah banyak dipraktikkan, ya, oleh masyarakat India kuno pada masa itu. Tapi hanya sebatas kesepakatan istilahnya dalam lingkup yang terbatas. Jadi di dalam satu lingkup masyarakat punya konsensus atau kesepakatan antara satu orang dengan orang lain, ya terkait dengan praktik yang telah disepakati untuk bisa menjaga keharmonian. Ya,
sebetulnya juga di dalamnya ada praktik sila ini, ya. Nah, hanya saja Sang Buddha menekankan bahwa praktik sila ini sebenarnya tujuannya bukan hanya untuk menjaga keharmonian saja, tapi juga berupaya untuk menjaga diri sendiri dari akibat-akibat tindakan yang buruk, sehingga memunculkan penderitaan seperti itu. Jadi aspek sila inilah yang dimaksud ketika seseorang bisa mempraktikkan 10 macam hal ini, ya maka ia akan membantu dirinya sendiri sebenarnya dan juga melindungi dirinya sendiri dari akibat tindakan yang tidak baik seperti itu. Nah, kemudian yang kedua disebut bahu saca. Bahu saca, banyak mendengar dan memiliki pengetahuan. Mengapa istilah bahu saca ini juga ditempatkan pada nomor 2 ya dalam urutan dhamma natha karana dhamma ini, ya karena ketika kita ya dalam mempraktikkan sila ya penting sekali juga kita mendapatkan wawasan yang benar terkait dengan praktik sila yang kita jalankan. Jadi ketika seseorang di sini yang dimaksud bahu saca adalah pengetahuan. Sila mohon maaf. Ya. Sila mohon maaf. Screen-nya kesum Sila, jadi nggak kebaca. Keblok gitu. hitam-hitam. Iya, mohon maaf, mohon maaf. Oh, baik. Ya. Saya stop maaf, share Sila. dulu ya. Ya, oke. Mohon maaf. Terima kasih Sila. Iya. Bagaimana sekarang? Sudah bisa? Belum muncul Sila, sebentar. Sudah bagus Sila, silahkan. Iya, baik. Dilanjut, Ya, terima kasih, mohon maaf. Ya, ini biasanya kendala kalau LDR begini nih ya. Ya, mohon dimaklumi saja. Baik, saya lanjutkan ya. Yang kedua adalah bahu saca. Ya, bahu saca banyak mendengar dan memiliki pengetahuan. Memang yang dimaksud bahu saca di sini adalah berbagai macam aspek wawasan terkait dengan dhamma yang benar, ya. Dan tentunya kita pun juga penting untuk memahami mana yang tidak benar juga. Ya, kalau ibu bapak mempelajari literasi ini lebih lanjut, ya, pada poin sebelumnya itu ada bab yang terkait menjelaskan mana dhamma yang benar dan tidak benar seperti itu. Nah, hanya saja memang untuk memahami itu kita penting untuk bisa membedakan sebenarnya paling mendasar adalah sesuatu yang bermanfaat dan tidak bermanfaat. Sesuatu yang mengarahkan pada penderitaan atau bukan penderitaan. Sesuatu yang mengarahkan pada berbagai macam kerugian atau bukan kerugian. Ya, jadi yang dikatakan sebagai dhamma yang benar adalah sesuatu yang bermanfaat, yang mengarahkan pada lenyapnya penderitaan dan berkurangnya kerugian. Ya, jadi yang dimaksud bahu saca pun juga demikian. Ya, kalau dalam aspek mempelajari atau mempraktikkan sila, ya kita tidak didukung dengan pengetahuan yang benar atau dhamma yang benar, ya maka kita pun juga akan menjadi seseorang yang kaku atau dalam memahami praktik sila ini juga bisa memiliki kecenderungan kemelekatan terhadap sila itu sendiri. Nah, jadi kita harus juga memiliki wawasan atau pandangan yang benar terhadap praktik sila yang kita jalankan. Ya, oleh karena itu bahu saca di sini, walaupun Sang Buddha menekankan penjelasan terkait dengan banyak mendengar dan memiliki pengetahuan, tapi uraian yang kedua sebenarnya juga menjelaskan terkait bagaimana kita menjalankan praktik sila itu dengan benar setelah kita memiliki bahu saca ini. Nah, maka ini disebutkan pada aspek kedua dalam dhamma yang membantu dan melindungi dalam nata karana dhamma ini. Dan yang ketiga, ya, yang ketiga adalah kalyana mitata, ya, atau yang disebut memiliki sahabat baik. Setelah kita memiliki pengetahuan, ya, memiliki pengetahuan, ya, kita dari banyak mendengar, banyak memiliki pengetahuan yang mengarah pada dhamma yang benar, maka kita akan tahu, ya,
mana yang sahabat baik dan mana yang bukan sahabat baik. Ya, jadi rangkaian atau runtutan 10 dhamma ini juga harus kita pahami sebagai pengetahuan yang tidak bisa ditinggalkan satu sama lain. Jadi ini adalah runtutan yang sudah urut memang dalam penjelasan dhammanya. Jadi kalau kita tidak memiliki pengetahuan terkait apa yang dimaksud dengan sahabat baik dan tidak baik, ya kita bisa saja cenderung ya berkumpul dengan mereka yang tidak baik, ya berkumpul dengan orang-orang yang justru membawa kita pada keruntuhan, pada hal-hal yang tidak membawa manfaat, ya. Oleh karena itu, ketika seseorang ya memiliki kondisi pengetahuan yang baik, orang ini akan mampu, ya, berupaya untuk berada di lingkungan orang-orang yang juga memiliki kualitas yang baik juga. Artinya, sahabat baik ini adalah sahabat yang mensupport atau yang mendukung dalam hal kualitas peningkatan ya nilai-nilai bajik di dalam kehidupannya. Bukan sebaliknya, sahabat yang mengarahkan pada kualitas-kualitas yang tidak baik berkembang di dalam dirinya. Maka disebut seseorang yang memiliki kalyana mitata ini adalah sebuah kondisi di mana kondisi tersebut ya mampu melindungi dirinya dan juga mampu melindungi orang-orang di sekitarnya. Ya, jadi dhamma ini akan mampu melindungi diri sendiri ketika kita memiliki seorang sahabat yang baik. Nah, bagaimana kalau orang-orang di sekitar kita bukan orang yang baik? Ya, di dalam Manggala Sutta ya salah satu ya poin pertama yang paling penting adalah bagaimana seseorang itu ditekankan untuk tidak bergaul dengan orang yang tidak bijaksana atau orang yang bodoh. Ya, kenapa? Karena begitu seseorang ini bergaul dengan orang yang bodoh, ya, kualitas-kualitas buruk ini bisa memunculkan, ya, atau bisa terkondisi muncul di dalam diri seseorang. Ya, sebaliknya ketika ada seseorang yang memiliki sahabat yang baik, ya, orang yang bijaksana, ya, maka mereka bisa juga berkembang dalam hal kualitas kebijaksanaan. Makanya dikatakan asewana cabalanang pandita nanca sewana di dalam Manggala Sutta. Nah, ini juga sangat penting untuk kita pahami bahwa untuk menentukan siapa sahabat kita ini memang kita perlu kebijaksanaan juga, perlu pengetahuan juga. Harus banyak mendengar, banyak memiliki wawasan juga terkait dengan siapa orang yang patut untuk kita berada di sekitarnya atau berasosiasi dengan mereka, atau kita yang tidak patut berasosiasi dengan mereka. Maka ini sangat penting sekali, ya. Nah, karena dengan memiliki sahabat baik ini, banyak orang-orang yang akan maju dan berkembang dalam kualitas diri, ya, dalam kualitas batin, ya. Maka akan mengarahkan pada hal-hal yang baik juga berkembang di dalam dirinya, ya, seperti itu. Nah, kemudian yang keempat adalah sowacasata, ya. Selain kalyana mitata, tetapi juga ada dhamma yang membantu dan melindungi, yaitu sowacasata. Di sini diartikan sebagai menjadi orang yang mudah diajar dan dibimbing, atau bisa juga diartikan sebagai seseorang yang mudah sekali dinasihati. Ya. Nah, dikatakan dalam salah satu sutta, yaitu juga ada beberapa macam ciri-ciri orang yang tidak mudah dinasihati. Ada 16 ciri. Ya. Nah, kalau seseorang ini dikatakan tidak mudah dinasihati, tidak mudah dibimbing, ya, maka mereka ya akan sulit sekali diarahkan pada hal-hal yang baik juga. Walaupun orang ini berada di dalam lingkup orang-orang yang baik atau sahabat-sahabat baik yang sebenarnya membantu mereka untuk mengarahkan pada meningkatnya kualitas batiniah mereka. Tapi kalau orang ini memiliki keras kepala, ya, susah dinasihati, susah diajar, susah dibimbing, ya, mereka tidak akan maju juga. Ya, seperti halnya cerita pada masa kehidupan Sang Buddha, tidak sedikit di antara para biku, ya, para upasaka, upasika, yang walaupun hanya sebentar saja, ya,
mendengarkan apa yang Sang Buddha sampaikan, ya, apa yang Sang Buddha katakan dalam satu syair ataupun satu bait ataupun satu kalimat saja, ya di antara mereka banyak sekali yang apa namanya tercerahkan. Banyak di antara mereka yang juga mendapatkan pengetahuan dhamma secara mendalam. Hal ini apa? Karena orang-orang tersebut memiliki kualitas swacasata ini juga. Tapi ada orang-orang yang memiliki kualitas tidak mudah diajar, tidak mudah dibimbing juga. Artinya juga memiliki keras kepala ya atas pandangan-pandangannya mereka. Nah, kualitas-kualitas ini memang tidak dianjurkan karena apa? Ketika seseorang ya sulit sekali diarahkan, sedangkan orang ini tidak memiliki kebijaksanaan atau belum memiliki kebijaksanaan di dalam dirinya, maka ya akan sangat sulit sekali untuk dirinya sendiri bisa terbantu atau terlindungi oleh kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh dirinya sendiri. Nah, ini yang dikatakan kenapa dalam istilah swacasata ini menjadi orang yang mudah diajar dan dibimbing ini juga sangat penting. Diajar ini artinya adalah orang yang mudah sekali menangkap apa yang disampaikan oleh orang lain, ya, orang bijaksana, ya. Dan mudah dibimbing ini adalah orang yang mudah juga diarahkan oleh orang bijaksana. Jadi bukan orang yang apa namanya istilahnya sulit dinasehati, bukan orang yang keras kepala, bukan orang yang tidak memiliki kebijaksanaan juga. Jadi kualitas swacasata ini muncul juga karena telah memiliki pengetahuan dan punya kemampuan banyak mendengar juga dari istilah yang di atas itu. Ya. Nah, kemudian ada istilah yang kelima, yaitu Kingkarania Yesudakata. Ya, Kingkarania Yesudakata. Atau yang dikatakan memiliki kepandaian dan kemampuan. Apa yang dimaksud di sini kepandaian dan kemampuan? Sebenarnya yang dimaksud Kingkarania Yesudakata ini adalah kemampuan untuk menangkap apa yang ia dengar dari orang bijaksana ini. Ya, jadi kemampuan untuk menangkap atau kepandaian dalam hal menangkap apa yang disampaikan oleh para bijaksana ini merupakan salah satu faktor yang juga cukup membantu dan melindungi. Ya, bagaimana dengan kemampuan misalnya orang yang tidak pandai dalam hal menangkap? Apakah tidak memungkinkan mereka bisa mencapai tingkatan kesucian atas silani pada masa itu? Ada beberapa kasus, tapi tidak banyak memang. Seperti kasus Bante Culapantaka misalkan. Ya, Bante Culapantaka itu dikatakan orang yang sangat sulit sekali mengingat sesuatu. Ya, bahkan ketika Sang Buddha itu menyampaikan satu kalimat ya sekali, ya kemudian Sang Buddha kemudian menyampaikan satu kalimat lagi untuk kedua kalinya, beliau itu lupa. Ya, beliau itu sudah tidak bisa mengulang satu kalimat itu, walaupun mudah sekali. Nah, tapi Sang Buddha mengetahui bahwa Bante Culapantaka ini merupakan salah satu orang yang memiliki kualitas swacasata juga. Ya, walaupun tidak pandai, tapi mudah diarahkan, ya, mudah dibimbing. Nah, apa yang dilakukan oleh Sang Buddha untuk membimbing beliau? Sang Buddha memberikan satu perenungan ya kepada Bante Culapantaka ini, yaitu merenungkan bersih dan kotor. Ya, dari sebuah kain putih yang awalnya kotor, kemudian dicuci bersih, ya, dibersihkan lagi. Nah, sebenarnya dari situ beliau telah menembus anicca. Ya, dari situ beliau telah melihat dhamma yang mendalam juga. Nah, oleh karena itu, ketika seseorang yang dimaksud dengan pemahaman Kingkarania Yesudakata ini, selain memiliki kepandaian dan kemampuan, ya, mereka pun juga memiliki kepekaan indria sebenarnya terhadap hal-hal apa yang perlu dilakukan dan tidak. Ya, Kingkarania Yesudakata. Ya, jadi kualitas ini memang adalah kualitas istimewa. Ya, istilahnya itu walaupun tidak semua orang memilikinya, ya, atau punya kualitas ini di dalam dirinya, tetapi ketika mereka termasuk individu atau orang yang memiliki kualitas ini, ya, kepandaian dan kemampuan ini, ya, mereka punya perhatian terhadap apa yang seharusnya dilakukan dan tidak. Ya, jadi sangat pandai sekali, jeli sekali orangnya.
Jadi menangkap sesuatu yang disampaikan oleh para bijaksana, mereka juga dengan cepat. Walaupun bahkan para bijaksana itu tidak bicara, ya, orang ini punya kualitas untuk mampu memahaminya juga. Jadi ada suatu pelajaran yang sebenarnya disampaikan, ya, oleh para guru dengan tanpa bicara, ya, hanya memberikan sebuah sikap atau cara tertentu yang tujuannya juga untuk mengarahkan diri sendiri bisa memiliki kualitas yang baik, walaupun tidak itu menyampaikan kepada siswanya atau orang yang ingin dituju supaya bisa memahami itu. Ya, contohnya saja misalkan guru itu mau mengajari bersih-bersih. Ada seorang guru yang tanpa menyuruh siswanya, ayo bersih-bersih, begitu tidak. Ya, tapi guru tersebut mengajari bagaimana cara mengambil daun, ya, kemudian meletakkan di tempat sampah, ya, mengambil sampah, meletakkan di tempat sampah. Nah, bagi seorang siswa yang pandai, ya, tindakan guru ini, walaupun tidak disampaikan, itu sudah memberikan sebuah contoh yang nyata agar siswa tersebut bisa menjaga suatu perilaku, tindakan kebersihan seperti itu. Ya, itu contoh sederhananya. Nah, berbagai macam hal yang juga dipahami oleh Bante Ananda, dimiliki oleh Bante Ananda juga dalam memahami kualitas-kualitas Sang Buddha, ya. Atau Bante Sariputta yang juga sangat terkenal dalam hal ini juga, Kingkaranya Yesudakata. Jadi beliau telah memahami apa yang disampaikan oleh Sang Buddha dengan baik, ya, dengan detail, dengan rinci. Bahkan Bante Sariputta ini dikatakan jika beliau itu mau menjelaskan apa yang disampaikan oleh Sang tandanya ya. Mana sih? Bante Sariputta ini juga mampu, ya, memberikan penjelasan itu. Ya, walaupun dikatakan di dalam salah satu sutta, di Sampasadanya Sutta, Bante Sariputta ini memuji Sang Buddha, ya, bahwa Sang Buddha ini tiada bandingannya, yang agung, yang luhur dengan kualitas kebijaksanaan, kualitas mengajarkan dhamma secara sempurna yang tidak Zoom sih. Ya, tapi Bante Sariputta ini dikatakan adalah orang yang mampu, ya, menembus arus dhamma, ya, berada dalam arus dhamma yang bisa mengerti dengan jelas apa yang disampaikan oleh Sang Buddha, ya. Nah, ini juga salah satu kualitas yang memiliki kepandaian dan kemampuan, termasuk dalam kepekaan apa yang harus dikerjakan, ya, kepekaan terhadap apa yang harus dilakukan, ya. Ini juga termasuk di dalam istilah Kingkaranya Yesudakata. Ini akan melindungi seseorang juga dalam hal-hal yang buruk seperti itu. Kemudian yang keenam adalah Dhamma Kamata. Ya, Dhamma Kamata. Apa yang dimaksud ini? Dhamma Kamata artinya menginginkan dhamma yang benar. Ya, di dalam kehidupan kita, ya, seperti yang tadi di awal saya jelaskan, dhamma ini sifatnya sangat luas sekali. Ya, apapun yang kita lihat, kita cerap, kita dengar, kita cium, kita rasakan, ya, kita sentuh, ini semua adalah dhamma. Ini semua adalah kualitas-kualitas kebenaran. Tapi ada sesuatu yang dikatakan dhamma yang mengarahkan pada lenyapnya penderitaan, dan ada dhamma yang mengarahkan pada kondisi-kondisi penderitaan, munculnya penderitaan, atau belum lenyapnya penderitaan. Ya. Yang dimaksud dhamma kamata di sini adalah menginginkan dhamma yang benar, dhamma yang mengarahkan, ya, diri seseorang itu untuk terbebas, ya, dari penderitaan. Ya. Apa yang dimaksud dengan dhamma yang benar ini? Ya, tidak lain tidak bukan adalah, ya, 8 jalan berunsur 8. Ya, jalan mulia berunsur 8. Ya, jalan mulia berunsur 8. Atthangika Arya Magga. Atthangika Arya Magga ini banyak sekali yang dikatakan, yang dimaksudkan oleh seseorang itu hanya kualitas-kualitas bajik yang bisa dijalankan oleh para Arya. Bukan. Atthangika Arya Magga ini artinya adalah memang jalan yang ditemukan oleh Arya sebagai kondisi atau jalan untuk merealisasi nibbana atau padamnya penderitaan, lenyapnya penderitaan itu.
Ya. Jadi yang pertama adalah dikatakan sebagai memiliki pandangan benar dan pikiran benar. Ya, wicca. Ya, sebenarnya Atta Ngika Arya Magga ini disingkat dalam dua kelompok dhamma yang disebut wija dan carana. Ya, wija dan carana. Apa yang dimaksud dengan wija? Wija adalah pandangan dan pikiran benar. Dua jalan. Ya, pandangan dan pikiran benar ini disebut sebagai wija. Sedangkan carana, cara praktiknya, perilakunya itu dimanifestasikan 6 jalan berikutnya. Ya, ada perbuatan benar, ucapan benar, mata pencarian benar, daya upaya benar, ya, perhatian benar, dan juga samadhi benar. Itu adalah pengembangannya, praktiknya. Nah, Sang Buddha memiliki kualitas yang sempurna dalam wija dan carana ini. Makanya beliau secara total mampu melenyapkan duka, ya, dengan sempurna. Ya. Nah, seseorang yang menginginkan dhamma yang benar, artinya menginginkan kualitas-kualitas kebajikan bisa berkembang di dalam dirinya. Menginginkan kualitas wija dan carana ini berkembang di dalam dirinya. Ya, 8 jalan utama ini berkembang di dalam dirinya. Dalam hal kualitas pandangan, pikiran, ya, ucapan, perbuatan, mata pencarian, ya, daya upaya benar, dan juga kualitas-kualitas yang lainnya. Ya. Dhamma kamata ini merupakan suatu bentuk indria juga yang nantinya jika ini bisa dikembangkan dengan baik akan memunculkan sadindria. Ya, sadindria atau kata lain, istilah lainnya adalah indria keyakinan. Indria yang dimaksud di sini bukan 6 indria yang kita miliki, mata, telinga, bukan, tapi indria batinia yang dikembangkan karena kualitas pandangan benar. Sadindria. Jadi manifestasi dari pancabala itu pun juga nantinya bisa berkembang di dalam batin seseorang. Nah, makanya ketika dhamma kamata ini dikembangkan, ya, orang ini sudah memiliki sebenarnya kualitas-kualitas yang baik di dalam batin mereka. Ya, jadi ada pun di dalam dirinya walaupun masih ada kualitas yang tidak baik, ya, tapi berusaha untuk mereka itu tetap memunculkan, ya, suatu yang nggak ada image-nya untuk memiliki keinginan, ya, dalam dhamma yang benar ini. Ya, mengingini kualitas batinnya, ucapan serta tindakannya mengarah pada kualitas dhamma yang benar. Nah, ini yang dimaksud sebagai dhamma kamata. Ya, dhamma kamata. Nah, kemudian yang ketujuh adalah wirya. Ya, wirya. Nah, banyak di antara ibu bapak, ya, kalau ditanya wirya apa, semangat. Artinya, semangat apa? Nah, semangatnya bangun tidur, bekerja, dan lain sebagainya. Ya, bukan hanya itu saja, tapi wirya di sini adalah usaha, ya, usaha secara batiniah. Ya, sekalipun orangnya itu berdiam, ya, bersemayam di suatu tempat, ya, tapi di dalam dirinya bisa muncul wirya juga. Atau walaupun seseorang bekerja, ya, mati-matian pagi, siang, sore, malam, orang ini tidak ada semangat sebenarnya di dalam dirinya. Social distancing. Manifestasi wirya yang dimaksud di sini adalah usaha yang bersemangat meninggalkan hal yang tidak benar dan usaha bersemangat untuk melakukan. Ya, ini adalah manifestasi dari usaha benar atau daya upaya. Ya, jadi ketika seseorang sudah memiliki satindriya dari dhamma kamata yang berkembang di dalam dirinya, ya, atas dasar kualitas kebajikan dan keyakinan ini, ya, maka dikatakan kualitas dirinya akan muncul yang namanya semangat dalam mengembangkan hal-hal yang bajik dan meninggalkan hal-hal yang buruk. Ya, jadi wirya ini bukan hanya manifestasi kita, ayo semangat menghilangkan kemalasan, ya, tapi juga kelambanan. Ya, semangat, apa yang dimaksud kelambanan di sini bukan berarti kita itu bekerjanya lemot begitu, ya, lelet begitu, ya, bukan.
kelambanan di sini adalah kualitas batiniah juga, di mana ketika seseorang ya lamban dalam menyadari sesuatu, ya, dalam menyadari hal yang baik dan hal yang buruk, ini yang dimaksud juga dengan kelambanan. Ya, jadi tinamida, lamban artinya secara lamban batiniah, ya. Jadi bukan hanya lamban dikatakan orang ini lelet ya, kerjaannya lama sekali, bukan begitu, bukan. Ya, tapi lamban di sini adalah lamban dalam hal memiliki kemampuan untuk menyadari ini hal yang baik dan yang buruk. Lamban orang ini. Nah, karena wirya tidak banyak berkembang, tidak dikembangkan di dalam dirinya, sehingga kelambanan ini bisa menguasai batinnya. Ya, jadi manifestasi dari tinamida bukan hanya kemalasan, tapi juga kelambanan. Ya, malas dan lamban dikatakan begitu. Nah, oleh karena itu wirya ini penting sekali juga dikembangkan di dalam diri kita sebagai salah satu dhamma yang juga mampu melindungi diri kita, mampu membantu diri kita untuk mengatasi berbagai macam sebab penderitaan, munculnya penderitaan juga. Ya. Nah, kemudian yang ke-8 adalah santuti, ya. Santuti, ya, yang diartikan sebagai puas dengan apa yang dimiliki. Nah, kita harus memahami ini ya. Nanti puas dengan apa yang dimiliki malah diartikan ya udahlah, saya nggak usah bekerja cari uang banyak-banyak, nanti saya santuti sajalah dengan apa yang saya miliki. Ya, sebenarnya sebagai umat Buddha nggak dilarang kok. Istilahnya itu dalam upaya untuk bekerja, mengumpulkan kekayaan. Oke, is okay. Tapi sejauh dalam hal mengumpulkan kekayaan itu, tolong jangan disertai dengan keserakahan yang berlebihan. Ya. Nah, dikatakan ketika seseorang ini, ya, santuti itu lebih mengarah pada rasa puas, ya. Jadi begitu seseorang itu ya ingin akan benda, barang, atau memiliki apapun itu, ya, kondisi-kondisi juga, bukan hanya benda barang saja sebenarnya, tapi terkait dengan pelayanan, ya, terkait dengan berbagai macam hal yang mungkin ia hadapi, ya, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Artinya bukan hanya materi dan benda saja. Ya, orang ini juga dikatakan nama lainnya adalah memiliki kemampuan untuk mudah dirawat juga. Jadi mudah dirawat ini bukan hanya milik para pabajita saja ya, Ibu Bapak ya. Jadi Ibu Bapak jangan berpikir santuti ini ya sudahlah untuk para pabajita saja. Ya cukup dengan 2 jubah, cukup dengan 1 tempat tinggal, cukup dengan kebutuhan-kebutuhan pokoknya, makanan yang sederhana, bukan. Sebagai perumah tangga, apakah tidak perlu santuti juga? Apakah tidak perlu mudah dirawat juga? Perlu, ya. Menjadi istri yang mudah dirawat, menjadi suami yang mudah dirawat, menjadi anak-anak yang mudah dirawat, ya. Menjadi orang tua yang mudah dirawat. Jadi ini penting sekali, ya. Nanti misalnya di rumah istrinya masak A, ternyata mintanya suaminya B, jadi nggak mau makan makanan A yang sudah disediakan istrinya. Kan ini sama aja juga sulit dirawat. Nanti maunya ruangannya seperti apa, ternyata kemauan suaminya begini, istrinya mintanya, menuntutnya begini, ini pun juga sulit dirawat. Di istilahnya kurang juga memiliki santuti. Ya. Nanti tetangganya sudah punya mobil 5, yang satunya belum punya mobil atau mobilnya baru 1, ada rasa iri hati dan lain sebagainya. Ini pun juga sesuatu yang dikatakan tidak memiliki santuti. Santuti juga artinya mampu, ya, mampu membedakan mana keinginan, ya, dan mana kebutuhan, ya. Artinya kalau memang kita membutuhkan benda-benda tertentu dengan tujuan untuk hal-hal yang bermanfaat, ya, tidak apa-apa pakai. Ya bukan berarti santuti itu terlalu kikir begitu terhadap penggunaan barang, tidak. Ya artinya bisa berpuas dengan apa yang sedang saat ini dibutuhkan begitu.
Contohnya misalkan kalau memang di masa pandemi seperti ini ya, satu sama lain membutuhkan ya sarana untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara virtual, ya gunakan ya. Bukan berarti nanti kalau misalkan oh saya ini gaptek, saya ini nggak bisa mengikuti acara Zoom, ya nggak akan dapat manfaat juga, ya, akan ketinggalan juga. Jadi sekalipun kita mengikuti kemajuan perkembangan ya, tapi kita pun juga tetap waspada. Bukan berarti nanti wah pakai Zoom meeting harus menggunakan benda-benda yang harus mahal begitu, tidak. Ya, tidak harus pakai laptop yang harganya puluhan juta, tidak. Harus pakai HP yang harganya puluhan juta juga tidak. Ya, kita cukup menggunakan media seperlunya yang sesuai dengan kemampuan kita dan juga aplikasi yang kita gunakan. Nah, dalam menggunakan aplikasi ini juga sangat penting. Misalkan saat kita menggunakan handphone, ya, Ibu Bapak mungkin ketika saat ini menggunakan handphonenya masing-masing, ya, ada banyak sekali ratusan aplikasi yang ditawarkan oleh mobile phone ini, ya. Jadi dari aplikasi yang sifatnya sederhana hingga aplikasi yang sifatnya rumit. Nah, kalau kita tidak pandai-pandai ya dalam hal santuti, nanti ada aplikasi ini download ya, ikuti. Nanti ada lagi aplikasi ini download lagi, ikuti lagi. Jadi HP kita terlalu banyak dengan berbagai macam aplikasi yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Ya. Nah, sehingga kita terbawa oleh arus yang sebenarnya itu tidak penting juga. Nah, sebagai para perumah tangga khususnya ya, karena banyak sekali hal-hal di luar diri kita yang mengarahkan munculnya ya berbagai pemicu, munculnya keinginan-keinginan yang mengarah pada hal-hal yang kurang bermanfaat, bukan tidak bermanfaat ya, kurang bermanfaat. Maka harus penting-pentingnya kita membedakan mana yang sebenarnya kita butuhkan dan tidak. Ya, ini artinya punya rasa puas itu penting ya. Santuti di sini artinya punya kedamaian batin, ya, kedamaian batin. Santuti, ya, itu punya kedamaian batin terkait dengan bagaimana seseorang itu mampu ya menguasai dirinya sendiri atau mampu mengarahkan dirinya sendiri untuk tidak dibawa arus oleh keinginan-keinginan yang rendah, keinginan-keinginan yang hanya akan mengarah pada penderitaan, begitu. Nah, kemudian yang ke-9 adalah sati, ya. Sati di sini diartikan sebagai perhatian. Tapi nama lain dari sati adalah mampu mengingat apa yang telah dilakukan dan tidak dilakukan atau yang belum dilakukan. Ya, jadi mampu mengingat ini bukan urusan untuk orang lain, tapi bagaimana urusan diri sendiri. Perhatian benar terhadap diri sendiri dulu. Jadi bukan sibuk memperhatikan orang lain, tapi adalah sibuk bagaimana kita aware, ya, kita punya perhatian terhadap diri kita sendiri dulu. Jadi saat ini saya sedang berpikir apa, saat ini saya sedang berucap apa, saat ini saya sedang melakukan apa. Ini adalah manifestasi dari sati kita. Nah, tapi kalau seseorang tidak memiliki sati dengan baik, ya hati-hati juga, ya hati-hati. Ya, maka kita akan banyak istilahnya teledor ya, istilahnya ceroboh ya, atau selebor ya, dalam hal bertindak, berucap ya, kemudian melakukan sesuatu karena tidak didasari dengan sati ini. Nah, sati ini memang kualitas batin yang juga tidak kekal sebenarnya. Artinya ada masanya seseorang itu juga mengalami tidak sati begitu ya, atau tanpa sati begitu. Tapi jika kualitas tanpa sati ini juga disadari, ya, maka ini pun juga akan membantu seseorang, ya, untuk mengembangkan sati itu di dalam dirinya dengan baik juga. Ya, jadi sati ini bisa terus-menerus berkembang di dalam diri kita. Bahkan kita juga mampu menyadari saat diri kita sendiri sedang tanpa sati, begitu. Jadi ini sangat penting sekali. Nah, kadang kita mau meletakkan benda-benda tertentu ya. Ada yang bendanya ingat kita diletakkan di meja, tapi ternyata kita letakkannya di laci, begitu. Jadi ini karena dilakukan dengan tanpa sati. Nah, bahkan ketika Sang Buddha sendiri ya melakukan sebuah
istilahnya itu tindakan begitu ya. Kenapa Sang Buddha mengatakan bahwa sati ini sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau istilah Jawa orang eling begitu ya, eling sati itu. Dan biasanya yang mengikuti itu adalah sampajana, kewaspadaan. Nah, semakin seseorang punya sati dengan baik, ya kewaspadaannya biasanya juga bisa berkembang. Ya, waspada terhadap diri sendiri. Nah, sati di sini memang dikatakan ada 4 macam yang perlu dikembangkan, ya. Sati terhadap tubuh, ya, kemudian sati terhadap perasaan atau wedana, ya, sati terhadap pikiran, dan yang keempat itu adalah sati terhadap segala fenomena yang sedang muncul, ya, seperti itu. Nah, apa yang dimaksud dengan sati terhadap tubuh? Ya, kita punya perhatian terhadap tubuh, ya, salah satunya yang tadi dilatih, misalkan kita meditasi, memperhatikan nafas, ini juga termasuk sati terhadap tubuh, ya, bahwa tubuh kita ya sebenarnya hanya terdiri dari 4 unsur yang besar. Ya, walaupun ada unsur-unsur lainnya yang menopang kehidupan tubuh kita ini, ya. Tetapi kita harus sati terhadap tubuh kita. Ya, sati terhadap bagaimana sifat dan karakteristiknya. Ya, kalau kita tidak memiliki sati ini, kita akan, istilah orang Jawa itu mudah kagetan. Ya, mudah kagetan. Ya. Mudah kagetan itu bukan ketika diteriaki begitu langsung apa namanya kita tersentak begitu, bukan. Mudah kagetan itu tidak bisa menerima berbagai macam perubahan. Ya. Nanti kalau terjadi perubahan terhadap tubuhnya, loh, tubuh saya kok begini ya. Loh, tubuh saya kok begini ya, begitu. Ya, berubah tua, loh, saya kok tambah tua ya. Apa ada ubannya, loh, saya kok ada ubannya ya, giginya copot, loh, kok gigi saya copot ya, begitu. Karena tidak ada sati, tidak ada perhatian terhadap tubuhnya, terhadap fenomena perubahan yang pasti akan terjadi. Ya, ini pasti akan terjadi, begitu. Kalau kita muncul sati di dalam tubuh saja, ini sudah sangat baik, ya. Itu akan membantu diri kita untuk melihat berbagai macam fenomena perubahan juga yang dialami oleh tubuh. Ya, begitu. Jadi sati terhadap tubuh ini juga merupakan salah satu anjuran yang perlu dikembangkan oleh Sang Buddha. Kemudian sati terhadap wedana ini penting, ya. Yang sering baperan, yang sering emosional, ya, emosional ini bukan hubungannya dengan hal-hal yang buruk saja, tetapi sesuatu yang membahagiakan itu juga sifat emosional dalam diri individu. Contohnya ketika kita terlalu sedih, terlalu bahagia, ya, itu hubungannya dengan perasaan, ya, atau menderita, ya, secara fisik sakit, ya, ataupun secara batiniah muncul rasa kecewa, putus asa dan lain sebagainya, ya, terkait dengan perasaan kita. Maka ini pun juga akan dikatakan sebagai hal yang harus kita perhatikan juga, hubungannya dengan wedana atau perasaan. Nah, wedana ini adalah sumber penderitaan, dikatakan begitu. Nah, Sang Buddha menekankan bagaimana seseorang harus memperhatikan sati terhadap muncul dan lenyapnya fenomena perasaan. Kemunculan ini disebut sebagai fenomena anicca, ya. Dan lenyapnya suatu fenomena perasaan ini yang disebut sebagai dukkha, ya. Kenapa? Sesuatu yang tidak bisa dipertahankan, lenyap, ya, itu pun juga disebut sebagai dukkha oleh Sang Buddha. Karena begitu masih ada kondisi kemunculan, ya, akan ada kondisi kelenyapan, ya. Anicca dan dukkha ini harus dilihat dengan jelas. Di dalam fenomena perasaan kita bisa melihat itu, ya. Dan yang ketiga itu adalah perhatian terhadap, ya, bagaimana seseorang itu melihat juga pikiran ini sifatnya tidak kekal juga. Hati-hati dengan pikiran. Bisa setiap saat itu muncul kondisi pikiran baik, buruk, ya, benar, salah, ya. Seperti hutan belantara yang tidak ada ujungnya, seperti itu. Maka orang yang bisa melihat pikiran dengan sati ini tidak akan mudah dipermainkan oleh atau diombang-ambingkan oleh pikirannya sendiri juga. Ya, citta bawana, nupasana, ya. Nah, sati nupasana. Nah, kemudian apa namanya, yang terakhir adalah dhamma nupasana, atau memperhatikan atau memiliki perhatian terhadap segala fenomena batiniah,
yang dapat dicerap oleh 6 indria kita. Ya. Kenapa 6 indria? Mata melihat warna, bentuk, ya. Ini juga perlu kita lihat secara sati. Kemudian telinga mendengar suara. Apa yang dimaksud dengan fenomena suara itu? Ya, suara ya hanya kumpulan dari udara, ya, yang bergetar dengan frekuensi tertentu yang ditangkap oleh indria telinga. Ya, kalau seseorang tidak sati dengan suara ini, wah, bisa muncul berbagai macam penderitaan. Contoh, ketika kita mendapatkan pujian, ya, suara ini bukan hanya suaranya motor, suaranya burung, suara musik, bukan itu saja, ya, tapi juga suara-suara orang-orang yang sedang berbicara dengan kita saat ini, mereka menggunakan suara apa. Kalau pujian, wah, kita bisa terbang melayang, ya. Berbagai macam hal terkait dengan pujian itu kita biasanya muncul kesenangan di sana. Tapi begitu nanti dapat kritikan, apa yang terjadi? Muncul penderitaan juga, ya, kebencian, kadang juga permusuhan dan lain sebagainya. Itu dari suara. Padahal apa yang dimaksud dengan pujian maupun celaan ini pun juga hanya suara yang muncul dari kondisi fenomena di luar diri kita. Ya, jadi kalau misalkan di rumah istrinya sedang tidak cocok, ya, sesekali cici-cuit, ya, begitu ya istilahnya di rumah, yaitu didengarkan saja, oh ini suara burung sedang berkicau, indah sekali, begitu ya. Walaupun mungkin suaranya tidak indah, oh ya, terima kasih, objek untuk perhatian, ya, perhatian terhadap fenomena suara, begitu. Ya, termasuk itu juga dengan aroma, ya, dengan rasa, ya, lidah, kemudian juga dengan sentuhan, ya. Jadi sentuhan, ya, atau potaba ini adalah tubuh sebenarnya, ya. Banyak orang menjelaskan bahwa sentuhan itu ya kulit, begitu ya. Nah, objek sentuhan ini atau indera peraba ini, ya, sebenarnya ada yang sifatnya internal dan juga ada yang sifatnya eksternal. Kalau eksternal ya seluruh rangkaian kulit bagian luar tubuh kita ini. Jadi ini terkena objek sentuhan dari luar, ya, bisa panas, dingin, ya, gatal dan lain sebagainya. Tapi demikian juga dengan objek internal kita, ya, termasuk organ-organ di dalam tubuh kita. Ya, kadang kita bisa merasakan ngilu, ya, encok, sakit, ya. Kemudian antara tulang dengan tulang, ya, tulang dengan otot, tulang dengan saraf, dan lain sebagainya. Ya, ini pun juga sebenarnya adalah objek-objek sentuhan yang kadang kita tidak pahami itu juga. Nah, dari objek sentuhan itu kita bisa muncul sensasi menyenangkan dan juga tidak menyenangkan, atau juga netral-netral saja. Nah, kalau kita tidak punya perhatian terhadap fenomena ini, ya, kita juga akan bisa menderita. Ya, nanti begitu muncul penyakit sedikit, ya, aduh, saya kok begini ya. Nah, kalau kita sudah paham ini adalah rasa sakit, oke, sedang terjadi fenomena itu. Kalau saatnya saya harus berobat, ya berobat. Tapi tidak terlalu istilahnya kita menderita dengan apa yang kita alami, begitu. Walaupun muncul ada duka, kita tahu ada penderitaan, sakit, tapi kita tidak menjadi lebih menderita lagi karena kita menyadari dengan penuh perhatian. Ya, jadi ini sangat penting sekali untuk kita pahami. Sati akan melindungi kita dari kemunculan duka. Sati akan melindungi kita dari bagaimana mengatasi duka juga, ya. Dan yang terakhir adalah panya, ya. Panya ini adalah hal yang sangat penting sekali. Panya artinya apa? Sebenarnya kalau dikatakan panya ini artinya adalah kebijaksanaan, ya, itu adalah istilah penjelasan secara umum. Panya dari istilah kata pajanati yang artinya adalah mampu melihat dengan jelas, ya, tidak tertutupi. Jadi kalau ibu bapak dikatakan memiliki kemampuan melihat dengan jelas, ya, apa yang sedang terjadi, apa yang sedang diamati, apa yang sedang muncul, ya, tanpa ditutupi oleh kotoran batin. Ya, kotoran batin apa? Ya, awija, ya, atau kebodohan, ya, moha, kemudian ada loba, ada dosa, ya. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan panya.
ya. Istilahnya melihat itu nggak ada blurnya sama sekali, ya begitu, tanpa ngeblur. Kalau kita melihat terlalu dekat itu bisa ngeblur juga, terlalu jauh apalagi bisa tidak nampak juga. Jadi panya ini dikatakan kemampuan melihat dengan jelas tanpa blur tadi, ya. Kalau menggunakan kacamata ini alat bantu, ya anggap saja sebagai alat bantu untuk melihat. Nah begitu melihat dengan jelas dengan kacamata ini tidak ada apa istilahnya hal-hal yang tertutupi, ya. Kalau kacamatanya ini ada kotoran, ya ini kita bisa melihatnya tidak jelas. Nah, artinya kita belum muncul panya. Tapi kalau panya ini artinya kemampuan seseorang itu bisa melihat dengan jelas apa yang dilihat. Oh, ini adalah keburukan, ini adalah kebaikan. Oh, ini hal yang mengarah pada manfaat. Ini sesuatu yang mengarah pada tidak manfaat. Ini hal yang mengarah pada kebenaran dan ini bukan kebenaran. Ya. Ini mengarah pada hal-hal yang membawa pada lenyapnya penderitaan dan ini bukan yang membawa pada lenyapnya penderitaan. Nah, jadi ketika kita bisa melihat dengan jelas itu tanpa tertutupi oleh moha, dosa dan loba, ya, maka itu dikatakan kualitas batin kita, ya, mampu melihat dengan panya atau paja nanti melihat dengan jelas, ya seperti itu. Nah, ketika seseorang ya di dalam kehidupannya mampu mengembangkan 10 macam ini, ya 10 nata karana dhamma ini, ya 10 nata karana dhamma ini di dalam kehidupannya sehari-hari, ya, dan juga 10 hal ini bisa dimiliki oleh diri individu, ya, maka orang ini dikatakan ya terlindungi dan terbantu, ya dirinya sendiri dari berbagai macam munculnya ya berbagai aspek penderitaan. Ya, oleh karena itu semoga dengan uraian Dhamma ya 10 macam ini ya 10 nata karana Dhamma ini mampu memberikan wawasan pengetahuan kepada kita semua agar mampu melindungi diri sendiri dari berbagai macam munculnya kondisi penderitaan. Ya, demikian uraian Dhamma yang bisa saya sampaikan. Anumodana untuk semuanya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Anumodana untuk atas Silani Gunanandini atas Dhamma yang telah diberikan kepada kami semua. Sangat bermanfaat sekali. Semoga kami bisa mempraktekkannya setiap hari. Selanjutnya kami persilakan untuk Suhu Kasin memberikan pesan singkat. Gunanandini yang kami hormati, para Rama-Ramani, Romo Edi dan Romo Herman yang malam ini juga bergabung dengan kita, serta umat Gaes yang saya kasih, terimalah salam saya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Malam ini adalah suatu kita berkumpul untuk suatu bertekad keikhlasan. Juga kita ikut berdoa musibahnya pesawat Sriwijaya Air. Semoga para korban cepat teridentifikasi. Wadah Gaes ini adalah wadah yang melayani, suka maupun duka. Mungkin Sila baru kali ini bergabung dengan kita ini. Jangan kaget karena Sila tadi sudah membabarkan Dhamma 10 jurus untuk membantu perisai untuk diri kita. Seandainya tidak 10 jurus ini, tentu Sila bertanya-tanya, kenapa di Gaes ini ada suhu? Karena suhu adalah suasananya humor. Ini sangat penting. Kalau suasananya humor, itu akan membangkitkan suatu imun
dan akan melayani sesamanya dengan ikhlas. Namun, kalau suhu jangan kalau diartikan macam-macam atau negatif thinking, nanti bisa kabur semua karena suka hutang. Enggak apa-apa. Bahasa Jawanya hutang ya hutang tapi nyauro. Ya. Nek utang tok gak nyaur bangkrut bandari. Malam ini kita berkumpul betul-betul sangat di guys ini kita ada jurus sadis. Sadis adalah sabar dan disiplin. Tadi Bu Hermin ini malam ini mendengarkan Atasilani dengan damanya yang begitu menyentuh sambil santai sambil kipas-kipas Bu Hermin itu. Nah itu Bu Hermin itu tertawa-tertawa. Semoga apa yang diuraikan malam ini membawa manfaat bagi kita keluarga guys yang senantiasa diliputi kesehatan yang maksimal dan berseri-seri untuk kemantapan Dhamma. Semoga Sang Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha selalu melindungi kita semua. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, 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 sadu. Ya, terima kasih Su Kasin atas anusasana singkatnya. Kemudian setelah kita mendengarkan anusasana dari Atasilani dan Su Kasin, kini marilah kita bersama-sama menutup acara Anjang Sana hari ini dengan menambah satu perbuatan lagi, yaitu membacakan Parita Patidana. Kita limpahkan jasa kebajikan kita pada malam hari ini, terutama untuk semua makhluk, bagi para korban Sriwijaya Air tadi yang sudah disebutkan juga termasuk ya. Kita bacakan Patidana halaman 122. Hendak mayang patidanang karumase punya sidani kata sayana nyani kata nime desanca bagino hontu satananta pamanaka ye piya gunawanta camayang mata pita dayo ditami capyati tawa manye maca tawerino sata titanti lokasming pepung maca tuyonika Pance kaca tuwo kara samsaranta bawa bawe nyatang ye patidana me anumodan tute sayang ye cimang baca nanti dewa tesang niwe dayung maya dinyana punyanang anumodana hetuna sabbe sakta sada hontu awera sukajiwino kema padan capa pontu desa sasicatang subha. Terjemahannya mari kita bacakan bersama-sama ya. Semoga jasa-jasa yang kulakukan kini atau di waktu yang lain melimpah kepada semua makhluk, tiada batas, tiada hingga, yakni kepada mereka yang kukasihi, yang berjasa seperti ayah dan ibuku, kepada mereka yang kukenal ataupun yang tidak, dan kepada mereka yang bersikap netral atau bermusuhan, makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di ketiga alam keempat jenis kelahiran, terdiri dari 5, 1, ataupun 4 gugusan pembentuk yang mengembara di alam besar dan alam kecil. Atas pelimpahan jasaku ini, semoga mereka yang mengetahui turut bersuka cita. Bagi mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya.
berkat turut bersuka cita atas jasa-jasa yang kulimpahkan ini. Semoga semua makhluk senantiasa bebas dari kebencian, serta hidup dalam kebahagiaan. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Sadu, sadu, sadu. Demikianlah acara saya kembalikan kepada Romo Edi Supriyono. Terima kasih. Sila sudah berkenan. Ya, Romo Edi, terima kasih banyak. Kepada Bapak Ibu dan saudara semuanya yang sudah ikut partisipasi dalam malam hari ini. Romo Herman, terima kasih. Jangan bosan-bosan, sila untuk ngisi. Ya, baik. Dengan senang hati, Romo. Nanti jika ada kesempatan, lain waktu bisa mengundang kembali. Terima kasih. Si Hermin ya, yang mimpin. Sila, sangat bagus Sila, zamannya Sila. Sadu, sadu. Nanti dipelajari lagi, dipahami lagi ya, Ramani Seli ya. Saya banyak belajar Sila malam ini. Iya, harus setiap hari belajar. Tidak kalah dengan biku-biku senior. Sadu, ya. Ini semuanya setiap malam Rabu selalu ada sana ya di Eda. Iya. Tiap Selasa malam, Sila. Oh, Selasa malam, ya. Kalau dulu sebelum ada pandemi ini kan dari rumah ke rumah. Oh, iya, Anjang sananya dari rumah ke rumah. Ya, sekarang ini tujuannya juga untuk melatih. Jadi kita kan tujuannya guys ini kan melayani terutama baca parita orang yang meninggal, orang sakit, pindah rumah. Kalau sebelum pandemi itu hampir tiap hari istilah. Kalau ada baca parita dia dijasai. Oh gitu, wah. Iya, tapi memang harus ini sekarang ya, sangat-sangat menjaga juga masih masa pandemi sekarang ini, aduh, ngeri, rawan sekali. Kita nggak berani. Betul. Ini sebagai bentuk kewaspadaan juga sebagai umat Buddha. Ya, walaupun setiap orang mewarisi kamanya sendiri harus tetap waspada ya dengan kondisi yang terjadi sekarang. Ada lagi sama nih Sally yang disampaikan. Ya. Mungkin Romo Herman mau disampaikan kah? Enggak ada Romo. Cukup. Suhu. Suhu itu mau ngomong itu Suhu. Ini guys itu sudah usianya 6 tahun ini. Tahun ini guys ini. Oh, sudah 6 tahun. Jadi tidak dilihat wihara atau apa. Di Surabaya 5 wihara, tapi kita mudah-mudahan bisa gabung semuanya untuk melayani kesamaan. Terutama pengadaan. Guys itu apa? Panjang sana. Grup panjang sana. Panjang sana. Edaka Surabaya. Oh gitu. Dicetuskan itu. Namun bukan wihara Eka dan Maloka, anggotanya semua kita libatkan dan kita akan pengadarannya generasi muda-muda itu. Supaya nanti waktu kita melayani benar-benar bukan hanya wiharanya yang megah, tapi kita kalau mudah-mudahan bisa mendirikan klinik meskipun tidak bisa mendirikan rumah sakit, kan bermanfaat. Sadu. Masih berangan-angan, mudah-mudahan dengan didoakan banyak ini, Sila maupun Manera maupun para Bante, yang mulia Bante, semoga cepat terwujud ini kita yang cita-citakan. Jadi bukan hanya baca parita, tapi kita melayani, itu yang kita penting. Kita beranjang sana bukan lokal, kita sampai ke Boro,
ke Ngadat, ke Medan, sampai Singapura kita pernah melayani itu, membacakan parita. Dan banyak klien kita ini kadangkala sudah pindah agama, namun orang tuanya berpesan wasiat untuk dilakukan upacara Buddhis. Mereka sangat apresiasi dengan GAIS ini. Meskipun kepercayaannya lain, namun mereka juga menghargai cara kerja kita GAIS ini secara Buddhis. Terutama ada Romo Edi, Romo Herman ini, semoga para Romo yang muda-muda ini senantiasa untuk membantu satu wadah yang mulia ini. Bukan untuk egonya, tapi kita betul-betul melayani dengan sesungguh-sungguhnya yang sesuai dengan 10 jurus dhamma yang bisa menolongi yang tadi diuraikan oleh Silat ini. Iya, biar suhunya segar terus ya, nggak suhu panas. Kalau loyo, andaikan kita loyo, tahu-tahu kita di rumah sakit membacakan parita, mendengarkan itu melek gini lah yang bacakan loyo, merem lagi. Iya. Tapi kalau fresh, waduh, fresh ini lihat gini senang dia ikut berdoa itu. Maka kita melibatkan yang muda-muda, yang semangatnya muda, yang orangnya juga muda, jadi supaya berseri-seri untuk bermanfaat yang membutuhkan suatu imun. Apalagi pandemi ini kita saling berdoa supaya pandemi itu cepat berlalu, gitu. Iya. Hasilnya juga film ini. Jadi suatu Iya. Suhu itu mungkin hebat, Iya betul Romo Edi. Kalau harus memang ada suhunya yang segar begini supaya suasananya juga hidup ini. Bu Hermin kayaknya yang kipas-kipas itu ya. Ya utang ya nyaur. Jangan-jangan apa kita itu selalu harus ada kalau dipelihara itu kan suatu teori. Namun kalau di Anjang sana ini kita praktek, kita ketemu berbagai apa itu banyak pola-pola manusia yang berbeda, meskipun beda agama maupun apa, mereka bisa menerima kita dengan baik. Ya, itu betul. Ya, itu makna Anjang sana jadinya ya. Mudah-mudahan. Tapi ini sudah tua, yang muda-muda itu ada pengadaran yang muda-muda itu supaya bisa terwujud cita-citanya yang tua ini. Yang tua nulari yang muda nanti suhu. Ya, ditulari nanti. Ya, jangan menulari virus. Ya. Ya cukup. Tua umurnya, semangatnya muda terus. Ya. Waktu ulang tahun yang keempat itu Bante Utamu sempat hadir. Oh, aduh, wah, betul ya. Mendukung kok Bante Utamu, mendukung sekali kegiatan GAIS, karena kan kegiatan GAIS tujuannya untuk melayani sila. Iya betul. Tetap harus dijaga Romo. Maksudnya bagaimana? Walaupun memang pandemi itu sangat harus mengubah ya, mungkin dari sistem pola kebiasaannya begitu ya. Cuman kalau secara virtual masih jalan ya, harus tetap dijalankan aja, nggak apa-apa. Ya, orang-orangnya. Sekali lagi Anumodana, sila. Iya, terima kasih ya semuanya. Baik. Terima kasih. Anumodana sila. Selamat malam. Selamat malam. Foto. Mungkin yang di foto. Di Romo Herman.